وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-qa'ili man yuridillahi bihi khairal fahdihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la aiban illa satartahu wa la daynan illa qadaytahu wa la saqaman illa saqaitahu wa la hajatan illa qadaytaha wa yassirta wa yassir lana umurana wa ashrah sudurana wa nawwir qulubana wa akhtim bi salihati a'malana amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa berlimpah curahkan ke junjungan alam baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hormati para hadirin la hadiratun, wabillahi khusus kepada Bapak Dul selaku Ketua DKM dan juga alhamdulillah guru saya hadir, Ustaz Wahidul Kohar atau Ustaz Abdul Kohar, dan juga para yang lainnya jamaah yang mudah-mudahan insya Allah pada malam hari ini kita senantiasa ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin sekalian, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung bulan, pertengahan penghujung bulan Muharram. Kalau di Ciledug Sura, kalau di Jawa Suro ya, Suro. Jadi bulan Muharram ini ada yang mengatakan bahwa bulannya para nabi, karena di bulan inilah banyak sekali kejadian-kejadian, diantaranya diterimanya doanya Nabi Adam alaihissalam, yaitu di tanggal 10 bulan Muharram, dan juga selamatnya Nabi Nuh beserta kaumnya menaiki bahtera perahunya di kala banjir yang sangat besar, yaitu kejadiannya juga sama di bulan Muharram, di bulan Suro. Satu suro itu biasanya dipakai nyuci apa tuh, keris ya, Bang Rusad Robi itu biasanya. Juga Nabi Musa juga sama, diselamatkan daripada dari pengejaran Fir'aun, terbelahnya laut, menyelamatkan kaumnya Nabi Musa sama di bulan Muharram. Juga Nabi Ibrahim juga ketika dibakar oleh raja Namrud, sehingga datang mukjizat tidak terbakar, sama di bulan Muharram juga. Dan juga banyak Nabi Yunus juga selamat dari perut ikan hiu, ikan nun, dan terus dikeluarkannya Nabi Yusuf dari Nabi Yakub dari penyakitnya disembuhkan juga, dan banyak seterusnya, sehingga ada yang mengatakan bahwa bulan Muharram adalah bulannya para nabi. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit kita melanjutkan paslun satu pasal yang akan menjelaskan wa min ma'asil aini an-nazaru ila nisa'il ajnabiyyat, dan separuhnya dari hal-hal
atau maksiat mata. Kalau bahasa Sundanya panon, yaitu melihat kepada perempuan yang bukan atau yang lain mahram. Maksudnya di sini auratnya. Wa kadza nazuruhunna ilaihim, dan begitu juga melihat itu perempuan kepada lelaki yang lain muhrim. Kayak semacam perempuan yang suka nonton Smackdown, nonton tinju, nonton bola, sama makanya Buya Uci itu Buya Uci Turtusi Cilongok sangat mengharamkan bola. Dalil kuatnya adalah selain daripada sejarah Husain kepalanya dipenggal, ada juga yang lebih kuat, yaitu para pemainnya itu membuka auratnya, kecuali biasanya kiper. Kalau kiper itu kan celana panjang ya. Nah, kalau pemain itu ya kebanyakan celana pendek sehingga auratnya terbuka. Jadi ketika kita merasa dosa-dosa yang seperti itu, yang kadang-kadang disepelekan, membuka aurat sehingga dalam hati kita tidak terasa lagi sesuatu hal tersebut itu dosa. Seperti kebiasaan kita kencing sambil berdiri. Kencing sambil berdiri biasanya kurir tuh, ngejar waktu. Ada kurir nggak? Enggak, bukan maksudnya. Kadang-kadang orang-orang yang mengejar waktu gitu, ya, bukan kurir doang. Kadang-kadang orang-orang yang kadang nggak biasa pakai celana. Kalau saya kan nggak biasa pakai celana. Dari semenjak ya mondok lah, dari semenjak sekitar tahun 98 itu udah terbiasa pakai sarung. Kalau pakai celana itu kadang-kadang kencing itu susah, harus kita buka dulu baru jongkok. Hal-hal yang bersifat seperti dosa kecil tersebut sehingga dalam hati kita tidak merasa dosa, nah itu adalah kita sudah dicap atau bisa dikatakan seorang yang fasik. Seorang fasik itu salah satunya konsekuensinya yaitu tidak sah menjadi wali nikah. Kalau sudah walinya saksi nikah. Jadi seorang fasik itu tidak sah ketika menjadi atau dijadikan saksi nikah. Ketika saksi nikah itu berkedudukan sebagai rukun daripada nikah, hal-hal yang wajib harus ada. Ketika saksinya itu tidak sah, maka secara otomatis nikahnya pun tidak sah. Dan ketika nikahnya tidak sah, berarti selama itu mereka berzina. Nah, itu bahayanya fasik. Fasik itu ketika hati kita merasa tidak berdosa dengan dosa. Nah, itu adalah fasik. Atau terus-menerus kita monoton terus-menerus. Misalkan kita udah terbiasa pakai celana pendek, sudah terbiasa kencing sambil berdiri, udah ngerasa biasa aja, ngerasa nggak dosa. Nah, itu adalah fasik. Nah, mungkin diri kita sendiri yang bisa menilai. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Jadi tadi sebaliknya, perempuan melihat aurat lelaki atau perempuan melihat atau memandang aurat lelaki. Pun demikian, walaupun bukan auratnya, akan tetapi dalam dirinya terdapat birahi atau rasa nafsu, maka itu sama haram. Biasanya perempuan itu auratnya secara tidak langsung tidak terlihat, tapi kadang-kadang tersingkap, atau itu ininya lehernya, kadang-kadang dari roknya itu terbuka betisnya. Kita ada hasrat atau birahi, itu juga sama, termasuk dalam kategori maksiat ain atau maksiat mata.
Wa nazarul aurati, dan melihat aurat, fa yahrumu nazarur rajuli ila shay'in min badanil mar'atil ajnabiyati ghairul halilah. Maka haram melihat-lihat kepada satu perkara dari badan perempuan yang bukan mahram, yang bukan istri, dan juga bukan amahnya. Wa yahrumu 'alaiha kasbu syai'in min badaniha, dan haram kepada perempuan yang membuka satu perkara dari badannya bihadrati man yahrumu nazaruhu ilaiha, dalam suatu tempat umum yang memang diharamkan orang-orang melihatnya. Jadi di suatu perkumpulan yang bukan mahram, bukan keluarga. Beda lagi kalau dalam rumah. Seorang istri terlihat sama suaminya, sama anaknya, itu lain lagi. Kalau misalkan di tempat umum, misalkan dari Alfamart, kita kan adem tuh, cewek itu adem, pas keluar gerah. Jadi dia mengipas-ngipas hijabnya sehingga auratnya terlihat, nah itu haram. Hilang ini. Bihadrati mutliin alal aurati walau ma'a jinsin, dalam hadirnya seseorang yang melihat kepada satu aurat walaupun satu jenis, lelaki ke lelaki. Itu berarti bukan perempuan aja yang nonton bola haram ternyata kita kalau nonton bola haram sama lihat aurat pemainnya. Ternyata satu jenis pun sama. Begitupun perempuan terhadap perempuan lain, memperlihatkan auratnya. Seperti kadang-kadang kalau dalam perjalanan rombongan itu perempuan kalau di rest area itu kencingnya kadang-kadang satu toilet itu 2 orang masuk, ya 3 orang gitu kadang-kadang. Nah itu dikhawatirkan bisa saling pandang, saling melihat daripada auratnya masing-masing. Kadang-kadang sekarang mah ustadznya, kiainya yang pada apal itu jadwal bola di status. kiainya pisang. Jadi kita bingung, sebenarnya haram gak sih ini gitu kan. Nah, kalau saya emang gak senang sama bola, jadi enak aja mau bilang haram mau enggak, gak senang. Yang senang mah bingung juga ini, kayak Pak Dul bingung ini saya gimana. Takutnya masuk kategori orang fasik, merasa sudah nggak berdosa lagi. Wa mahramiyatin ghairu halilin, walaupun mahram seorang suami dan kepada apa namanya kalau di kita yang budak itu pembantu pembantu kita sama haram juga. Kalau orang-orang apik itu sama pembantu perempuan biasanya dinikah, biar muhrim gitu, dinikah. Jadi dinikah untuk menghindari daripada tadi maksiat perempuan. Mungkin itu panjang ceritanya, nanti insya Allah akan dikaji oleh guru kita Ustaz Abko Widul Kohan, biar lebih detail terkait pembantu ditikah sama tuannya. Illa lihalilin, atau kepada istri dan suami kepada istrinya, wahala ma'al mahramiyati awil jinsiyah, dan halal serta mahram atau kepada jenis awis sogiril ladzi la yustaha, atau serta budak yang tadi pembantu semacamnya anak buah, ya walaupun kita merasa menginginkannya, merasa ada birahi terhadap pembantu dan seterusnya, itu haram.
masuk dalam kategori maksiat mata. Nazruhuma ada ma baina surrati wal bati, melihat kepada seluruh badan yang selain daripada antara bujal dan dengkul. Nah, ini adalah harga mati fikih. Fikih itu udah nggak bisa diganggu gugat. Baina surrati wal bati, auratnya laki dari dengkul sampai pusar, udel. Kalau bahasa Jawa udel ya, udelmu gitu kan. Nah, jadi kayak kembali lagi ke bola tuh, kelihatan kan dengkulnya gitu. Jadi aurat lelaki itu adalah baina surati wal bati. Idza kana bi ghairi sahwatin, tatkala ada melihat tidak dengan sahwat ataupun dengan sahwat, haram, tetap hukumnya haram. Illa sobiyun aw sobiyatun duna si sinit tamyizi, kecuali kepada budak lelaki. Budak lelaki itu anak buah atau abid, atau budak yang perempuan melihat kepada anak kecil. Fayahillu nadharuhu, maka halal melihat kepada yang bocah tadi, yang kecil. Ma ada farjal unsa li ghairi ummiha, selain kemaluan atau farji anak tersebut yang perempuan kepada yang selain daripada ibunya atau kepada yang mengurusnya. Wa yahrumun nadharu bil istihqari ilal muslim, dan haram melihat dengan menghinakan kepada orang Islam. Jadi maksiat mata itu ternyata bukan hanya melihat aurat, bukan hanya melihat dengan rasa ada birahi atau nafsu, akan tetapi kita melihat kepada orang muslim, sesama muslim, menghinakan. Gimana nyontoinnya ya? Gitu. Nyontohnya gimana kira-kira? Jadi kita ada suatu pandangan yang sinis, pandangan sinis itu. Pandangan sinis itu berarti ketika kita memandang sinis terhadap orang sesama muslim, maka kita dalam posisi maksiat mata. Pernah begitu ya? Kita nyontoin mah susah, tapi paham gitu. Mata yang sinis itu pasti paham. Kadang-kadang ada. Biasanya orang yang kita tagih terus utangnya nggak bayar-bayar, biasanya kalau ketemu begitu, sinis dia. Atau yang kita kondangan terus ya nggak kondangan gitu, kadang-kadang ketemunya sama kayak gitu. Jadi susah dipraktekin tapi masing-masing paham. Begitu Ustaz. Ausaiin wa nadhuru fi baitil ghairi bi ghairi izni, dan melihat-lihat ke dalam rumah orang yang tanpa izin. Jadi pada dasarnya tata krama bertamu itu biasanya kita ngetok pintu. Ketika tuan rumahnya membuka pintu, sunnahnya kita membelakanginya. Nah, sunnahnya itu tok 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 tok. Ketika assalamualaikum, orangnya itu buka pintunya. Nah, kita sunnahnya itu menghadap atau membelakanginya. Nah, jangan sengaja kita pas buka pintu gitu nyari-nyariin, enggak boleh. Nah, nggak boleh. Biasanya kalau kita lewat itu ada rumah orang yang pintunya terbuka, jadi jangan sampai kita sengaja kita nyariin apa, gitulah, pahamlah ya. Jadi jangan sampai kita melirik ke dalam rumah seseorang siapapun, mau muslim mau non muslim, tanpa izin, itu termasuk dalam kategori maksiat mata. Ausaiin akhfahu kadzalika, atau melihat satu perkara yang diumpetin sama orangnya dan tidak ada izin, nggak boleh ngelihat. Jadi kadang-kadang kan ada orang yang pegang sesuatu tapi pas ada kita dia umpetin, kita jangan, bahasanya jangan kepo, jangan pengen lihat itu apa sih. Kalau sekiranya memang itu nggak boleh dilihat sama kita tidak punya hak untuk memaksa. Ketika kita memaksa, maka pandangan kita adalah pandangan maksiat.
wa musyahadatul munkari, dan haram menghadiri sesuatu yang dianggap mungkar. Hiburan, nah, misalkan nih kriaan nih, nanggapnya dangdut, artis, itu dalam pandangan syar'i kira-kira munkar apa baik? Iya, melihat-lihat aurat dan seterusnya, kita nggak boleh menghadiri tempat itu. Nah, dalam kitab ini bicara hukum. Idza lam yunkir, tatkala memang tidak ingkar. Jadi di sini ada idza lam yunkir. Misalkan secara hukum adat, kalau kita enggak kondangan, ada dangdut di Poman misalkan, bisa kita dikatakan jelek terhadap jiwa sosial kita. Jadi intinya, walaupun kita datang hadir, kita tetap di hati kita ada rasa ingkar terhadap sesuatu hal tersebut. Jangan sampai kita ngedukung, apalagi kita iya, maksudnya gitu. Yang penting intinya ketika kita berbuat dosa, jangan pernah berpikir dosa itu tidak dosa. Yang penting dalam hati kita ingkar. Cuman ya kita merasa kalau diri kita itu lemah dengan sesuatu hal dosa tersebut. Jadi intinya bukan kita setiap ada hajatan terus ada hiburan yang kita nggak datang. Kalau begitu kita bisa dikatakan fanatik dan seterusnya. Secara bersosial, ya, secara hukum adat kita harus tetap menjunjung tinggi kebersamaan dengan cara demikian. Dalam yunkar, tatkala memang kita harus hadir, ya gak usah lama-lama Ustaz Robi. Jadi secukupnya kita datang, kita nyambut, misalkan kita diituin makan, ya makan, habis itu ngobrol-ngobrol, kita pulang ngasih amplop, udah cukup. Jangan sengaja kita lama-lamain, apalagi terbersit di dalam hati kita bahwa hal tersebut tidak munkar. Au yu'zar, atau tatkala tidak diuzurkan, tidak ada uzur yang tadi, maksudnya takutnya kita dikatakan jelek secara sosial dan seterusnya. Walam yufarriq, dan tidak pisah dari sesuatu yang ingkar itu. Jadi kita merasa lega ketika kita keluar dari kemungkaran. Ya banyakin istighfar aja. Sudah banyakin istighfar, kita ya Allah, kalau enggak demi hukum adat, hukum secara bersosial, saya tidak akan hadir. Gitu. Saya akan alasan nih. Pada alasan kita bisa ya, saya nggak bisa hadir, paling transfer. Sebetulnya intinya kalau krian itu kondangannya, bukan orangnya sebetulnya. Lebih enak daripada kita kondangan, nitip gitu. Dan mungkin di lain hari silaturahmi, setelahnya kita bisa datang. Demikian bab tentang maksiat ain atau maksiat mata. Sedikit mudah-mudahan kita bisa mengingatkan, minimal kita bisa menjaga daripada yang termasuk maksiat-maksiat mata. Senantiasa kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan untuk kita bisa menghindari daripada semua maksiat, dan kita merasa semakin takut kepada Allah dan semakin mencintai baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, galikofi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Bang, doa.